Atonia didefinisikan sebagai kondisi kegagalan uterus dalam berkontraksi dengan baik setelah persalinan, sedangkan atonia uteri juga didefinisikan sebagai tidak adanya kontraksi uterus setelah plasenta lahir. Kemudian berdasarkan pada masa nifas 75-80% adalah akibat atonia uteri. Sebagaimana kita ketahui bahwa aliran darah uteroplasenta selama masa kehamilan adalah 500 sampai dengan 800 ml per menit. Sehingga bisa kita bayangkan ketika uterus itu tidak berkontraksi selama beberapa menit saja, maka akan menyebabkan kehilangan darah yang sangat banyak. Sedangkan volume darah manusia itu hanya berkisar 5 sampai 6 liter saja. Faktor yang menyebabkan atonia uteri. Yang pertama, uterus membesar lebih dari normal selama kehamilan, yaitu jumlah air ketuban yang berlebihan atau polyhidramnion, kehamilan gemeli, jenis janin besar atau makrosomia. Kala 1 atau kala 2 memanjang, persalinan cepat atau partus precipitatus. Ketiga, persalinan yang diindikasi atau cepat dengan oksitosin. Infeksi intrapartum. Yang kelima, multiparitas tinggi atau grand multiplicity. Yang keenam, ada magnesium sulfat yang digunakan untuk mengendalikan kejang pada preeklamsia atau eklamsia. Umur yang terlalu tua atau terlalu muda, kurang dari 20 tahun dan lebih 35 tahun. Atonia uteri juga dapat timbul karena salah satu penanganan kala 3 persalinan dengan memijat uterus dan mendorongnya ke bawah dalam usaha melahirkan plasenta sedang sebenarnya belum terlepas dari uterus. Tanda dan gejala atonia uteri. Yang pertama, perdarahan per vaginam, perdarahan yang sangat banyak dan darah tidak merembes. Peristiwa sering terjadi pada kondisi ini adalah darah keluar disertai gumpalan disebabkan tromboplastin sudah tidak mampu lagi sebagai anti pembeku darah. Yang kedua, konsistensi rahim lunak. Gejala ini merupakan gejala terpenting atau khas atonia dan yang membedakan atonia dengan penyebab perdarahan lainnya. Fundus uteri naik disebabkan adanya darah yang terperangkap dalam kafum uteri dan menggumpal. Selanjutnya kepada materi kedua. Yang selanjutnya terdapat tanda-tanda syok, yaitu A. Nadi cepat dan lemah 110 kali per menit atau lebih. B. Tekanan darah sangat rendah, tekanan sistolik lebih dari 90 mmHg. C. Pucat. D. Keringat atau kulit terasa dingin dan lembab. E. Pernafasan cepat, frekuensi 30 kali atau per menit atau lebih. F. Gelisah, bingung, atau kehilangan kesadaran. G. Urine yang sedikit, lebih dari 30 cc atau per jam. Penanganan atonia uteri. Atonia uteri akan terjadi jika kondisi serius ketika rahim gagal berkontraksi setelah melahirkan bayi dan menyebabkan pendarahan postpartum. Penanganan yang tepat untuk atonia uteri yaitu yang pertama, mendapat infus cair intravena dan transfusi darah. Yang kedua, merangsang rahim dengan pijatan bersama obat-obat, jenis obat-obatan yang digunakan seperti A. Oksitosin, Medhernin. B. Postagard banding seperti Hematabe. C. Alkaloid, ergot,
D. Misosporon. 3. Tindakan embrionisasi pembuluh darah rahim. Diagnosa ditegakkan bila setelah bayi dan plasenta lahir, ternyata pendarahan masih aktif dan banyak, bergumpal, dan pada palpasi didapatkan fundus uteri masih setinggi pusat atau lebih dengan kontraksi yang lembek. Perlu diperhatikan bahwa pada saat atonia uteri didiagnosis, maka pada saat itu juga masih ada darah sebanyak 50-1000 cc yang sudah keluar dari pembuluh darah, tetapi masih terperangkap dalam uterus dan harus diperhitungkan dalam kalkulasi pemberi darah pengganti. Sudah. Sudah, Ibu. Jadi nanti kalau menolong persalinan itu hati-hati. Takutnya seperti ini. Waktu proses persalinannya yang kita takut-takutkan. Kalau kita tuh menunggu kedatangan seseorang itu kan takut ya toh. Seperti deg-deg. Iya enggak? Iya toh? Kamu ada aku mau kedatangan orang yang ditunggu-tunggu itu maksudnya kan deg-deg gitu ya enggak? Begitu juga kalian kalau menolong persalinan nanti juga terasa seperti itu. Seperti apa? Berdebar-debar. Nah, saat proses persalinannya berjalan lancar, gak ono masalah. Ternyata habis persalinan terjadi atonia uteri, itulah yang kita takutkan. Kalau bayi nggak lahir, Dek, kamu rujuk di SC, beres. Tapi kalau atonia uteri terjadi perdarahan, lek darahnya keluar semua. Kira-kira apa yang terjadi? Shock hipovolemik. Habis shock, ya sudah meninggal, itu ya. Nah, penyebabnya banyak. Karena pembesaran uterus. Nah, entah itu karena air ketuban, kemeli, atau janin besar. Kalah dua lama, akhirnya lelah. Nah, lelah itu otot-ototnya kendor. Kayak gitu. Persalinan cepat. Contohnya kalian habis waris ruwet, kemudian akan terengah-engah. Begitu juga otot-otot uterus. Habis partus ruwet cepat, dia akan lunglai, lentur otot-otot itu. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang bisa menyebabkan banyak faktor. Umur yang terlalu muda, yang terlalu tua. Tapi yang terlalu muda itu jarang terjadi atonia. Yang banyak itu terlalu tua. Nanti kalau sudah dapat kerja, ya, kalau ada calon yang bagus, ya sudah, nikah ya. Calon yang pas, itu nikah. Gitu aja. Itu pesannya Ibu ya. Nih. Nah, gejalanya bagaimana ya? Lunak, tidak ada. Kalau orang mau habis melahirkan, perutnya itu mentol gini, Dek, keras. Kamu pegang itu bisa. Tapi kalau atonia uteri enggak, kosong, lembek, bior gitu. Ya. Nah, jadi lunak lah, mudah kok. Ya. Lek wis tanda-tanda sok, Dek, ya wis Allahu a'lam, Dek. Yes, sudah pusing semua kita. Tuh, ya wis sampai di situ, ayo lanjut. Siapa yang maju? Siapa yang maju lagi? Masih, ini kan obstetri ya? Ayo. Kelompok 11. Ayo wis. Kok nggak kena itu ya?
Kalian sudah kirim PTT? Silahkan masuk. Kalahmu. Sudah, Ibu. Makalahnya dikirim lewat email waktu itu, Ibu. Kiriman sekarang di WA Baik. ini. Sebentar, saya kembali dulu. Saya tutup kamera dulu. Jam tangan basah juga, belum jam kamar. Jam 11. Sabar. Insam HP dia lilit. Orang bilang kalau dia panas dia lilit, no? Kalian sunat kuliah lihatnya? Iya. Bisa jengkel betul. Dia tahu lagi dia mati lagi tiba. Kalau kau engkau tidur malam terpakai pakai mana? Tidak. Sama sekali, segatar sama orang. Kadang sih kalau saya panas baru. Kenapa dia begini? Kenapa? Oh. Kalian punya kamar masih luas ya? Kan itu ya. Sorry kembali. Bu, kami sudah kirimkan materinya, Ibu, sama makalah. Sudah Ibu buka? Sudah Baik, buka? Bu. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung membawakan materi pertama, yaitu pengertian ruptur uteri. Ialah robekan pada dinding rahim, sehingga rongga uterus dan rongga peritoneum dapat berhubungan. Berdasarkan definisi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Ruptur uteri komplit, 2. Ruptur uteri inkomplit, 3. Ruptur uteri imminens. Lanjutannya periode ruptur. Kerusakan atau anomali uterus sebelum hamil. 1. Pembedahan miometrium, 2. Trauma uteris, 3. Kelainan bawaan, dan kerusakan anomali
uterus selama kehamilan. Sebelum kelahiran anak, HIS kuat terus-menerus. Pemakaian oksitosin dan prostagyadin tidak sesuai indikasi pembesaran rahim berlebihan. Dalam periode intrapartum, tekanan kuat pada uterus dalam persalinan, kesulitan manual plasenta, anomali janin yang menyebabkan distensi berlebihan pada segmen bawah rahim. Cacat rahim didapat plasenta incerta atau prekerta, gravidus castrata. Baik, untuk materi kedua dilanjutkan sama Rifatun. Lokasi ruptur, lupus uteri, sesar klasik miomektomi, segmen bawah rahim, biasa pada partus sulit dan partus tak maju, cervix uteri, ekstraksi korset pada pembukaan belum lengkap, kolpokoreksis, robekan antara serviks dan vagina, biologi ruptur uteri spontan akibat dinding lemah, bekas operasi, bekas perforasi, tindakan Tourette, bekas tindakan manual plasenta, keregangan luar biasa pada rahim, panggul sempit, janin besar, kelainan letak, pimpinan persalinan yang salah. Violenta akibat tindakan 1. Ekstraksi korset, 2. Versi dan ekstraksi, 3. Embiotomi, 4. Manual plasenta, 5. Kuretase, 6. Trauma tumpul dan tajam dari luar. Pada infartu, korpus uteri berkontraksi dan segmen bawah rahim tetap pasif dan serviks melunak. Normal kontraksi uterus, retraksi, SAR menebal, SBR menipis, janin terdorong ke bawah lingkaran retraksi yang membatasi 2 segmen meninggi, fisiologi janin turun. Diagnosis 1. Anamnesis, 2. Nyeri abdomen dapat tiba-tiba seperti disayat pisau, 3. Riwayat paritas tinggi, 4. Pembedaan pada uterus sebelumnya, 5. Keluar sedikit darah pervaginam, pemeriksaan umum, takikasi, nadi kecil cepat tidak teraba, hipotensi, nafas dangkal dan cepat, inspeksi bensin, ibu gelisah karena HIS kuat berkelanjutan, periksa dalam 1. Jari-jari tangan dalam memeriksa biasa meraba permukaan rahim dan dinding perut yang licin. 2. Dapat meraba pinggir robekan, biasa bagian depan SBR. 3. Dapat memegang usus halus dan omentum maju melalui robekan uterus. 4. Dinding perut ibu dapat ditekan menonjol ke atas oleh ujung jari tangan dalam. Keteterisasi hematuri yang hebat karena robekan pada kandung kemih. Pemeriksaan abdomen 1. Perubahan kontur uterus tiba-tiba, 2. Kontraksi uterus berhenti mendadak, 3. Bunyi denyut jantung bayi tiba-tiba, 4. Menghilang, 5. Abdomen lunak, 6. Nyeri lepas. Pemeriksaan pelvis 1. Bagian janin tidak lagi terpalpasi melalui vagina bila janin telah mengalami ekstrusi ke rongga peritoneum. 2. Kepala janin yang tadinya sudah turun dengan mudah didorong ke atas disusul pendarahan pervaginam. 3. Eksplorasi manual SBU lazim ruptur persalinan, kontraksi uterus intermiten kuat dan dapat
berhenti tiba-tiba, pasien mengeluh nyeri uterus menetap, perdarahan pervaginam, persalinan berhenti karena komplikasi hipovolemik, shock, peritonitis, sepsi, infeksi, trauma kandung kemih atau ureter, kematian. Prognosis: 1. Diagnosa serta pertolongan yang cepat dan tepat. Penentuan kecepatan pasien menerima tindakan bantuan yang tepat dan cekatan. 2. Kondisi umum pasien. 3. Jenis ruptur dan keadaan arteri. 4. Fasilitas tempat pertolongan, penyediaan cairan dan darah yang cukup. 5. Keterapan operator dan jenis anestesi. Sudah. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada teman yang mau bertanya, kami persilakan. Dan terima kasih juga buat Marianti Ege yang sudah paparkan materinya. Terima kasih. Ini beda. Ruptur uteri, kalau ruptur perineum kita tampak. Tapi kalau ruptur uteri ini kita tidak tampak, tapi tampak dari luar. Tapi ini yang paling berbahaya. Terus apa langsung ruptur gitu? Enggak, itu ada tanda gejalanya, Dik. Ya. Jadi kamu bisa bayangkan kalau perut kita itu robek. Ibaratnya kayak gitulah. Nah, tanpa apa dari luar, maka perut kita itu akan bergelembung. Maka perut kita itu akan ada modelnya. Harusnya kan seperti ini, slit ini ya. Antara pusat dan simfisis, srit gini. Tapi itu enggak, antara pusat sama simfisis itu ada cekungan gini. Seret gitu. Jadi kayak huruf B. Tuh. Kok masih ada tanda-tanda gitu? Itu kita sudah mengarah, oh apakah kira-kira orang ini enggak terjadi ruptur uterus? Gitu. Tapi itu jarang terjadi. Ya jangan sampai. Saya sendiri tidak pernah tahu. Ketika saya bekerja, juga tidak pernah tahu ceritanya. Orang itu ruptur terus tidak pernah tahu saya. Ya, jadi itu jarang terjadi. Yang pernah saya dengarkan itu adalah manual plasenta. Manual plasenta, tanganmu ini nembus orasi, nembus perut. Jadi uterusnya ini jebol. Itu yang saya dengar. Jadi ruptur uterus komplit, incomplete, imminent. Harus komplit del. Tapi saya jarang dengar. Incomplete sebagian. Imminent masih gejala. Tandanya apa? Ada lingkaran bendel, seret, nekuk-nekuk gitu. Itu ya. Itu tanda gejalanya. Jadi enggak usah panik, asalkan kita menolong berdasarkan teori kita akan selamat. Tapi kalau kita menolong wis ngawur, kayak kamu tadi katanya ada didorong perutnya. Mungkin kamu pernah dengar satu tetangganya melahirkan di bidan A, anaknya nggak lahir-lahir, akhirnya perutnya itu didorong, suaminya suruh dorong. Mungkin kamu pernah dengar cerita seperti itulah yang bisa menyebabkan ruptur uterus, disebut juga kristeler. Itu namanya kristeler, ya. Tuh. Wes, itu sekilas tentang ruptur uterus. Udah? Silahkan PC mas screenshot ya. Tuh. Saya nggak sempat ngabsen, Nes. Ya sudah, sampai sekian dulu. Kita matikan, nanti jam 11 kita mulai. Kadar. Ya. Baik, Bu.
Baik, biar Ibu. biar baterainya ngisi dulu. Ini baterainya enggak ngisi. Ya gitu ya. Ya wis.